Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan, utamanya ukuran pemusatan pada data kelompok. Ukuran pemusatan terdiri dari mean atau rata-rata, median, modus, dan kuartil. Nah, untuk kali ini yang akan kita pelajari dahulu adalah mean dan median. Kemarin kita sudah memiliki data ini, data nilai dari penilaian harian 1 kelas 12 IPS, baik kelompok yang luring maupun daring sudah memiliki data ini. Kelompok luring menyusun tabel ini secara langsung. Untuk kelompok daring ini ada di lembar kerja yang telah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, dari data nilai ulangan harian ini, misalkan KKM-nya adalah 78, apakah nilai semua siswa kelas 12 IPS mencapai KKM? Tentunya tidak semua, dilihat dari data ini ya. Yang kedua, jika ada pertanyaan, apakah nilai rata-rata kelas 12 sudah mencapai KKM? Kita harus tahu rata-ratanya dulu. Yang ketiga, berapa besarnya nilai tengah dari sekumpulan nilai penilaian harian ini? Nah, nilai tengah berarti kita harus mencari median. Untuk menjawab dua pertanyaan ini, kita harus belajar bagaimana cara menghitung nilai rata-rata dan bagaimana caranya menghitung nilai tengah. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah mean atau rata-rata. Ini perbandingannya. Selama ini yang sudah kalian pelajari adalah untuk data tunggal. Di SMP pun juga sudah. Langkah termudah, jumlahkan semua nilai, lalu bagi dengan banyak data. Ada lagi rata-rata terbobot. Kalau di SMP ini adalah rata-rata gabungan. Fokus kita hari ini adalah data kelompok. Sebagaimana data yang sudah tersaji dalam tabel distribusi frekuensi, kita akan mencari rata-ratanya dengan cara jumlahkan frekuensi dikalikan dengan nilai tengah setiap kelas bagi dengan banyak data. Jadi di sini ada simbol FI, ada XI. XI adalah nilai tengah, FI adalah frekuensi, N banyak data. Nah, untuk cara menghitungnya, perhatikan tabel yang sudah kita miliki tadi, ada nilai, ada frekuensi, tambahkan satu kolom lagi XI yaitu nilai tengah. Di pertemuan sebelumnya kan sudah mencari nilai tengah ini. Untuk caranya silahkan buka lagi bukunya, bagaimana prosesnya. Kita dapatkan di kelas pertama adalah 44,5. Kedua, ketiga. Nah, hingga kelas terakhir kita sudah mendapatkan nilai tengah. Langkah kedua, tambahkan satu kolom lagi. FI kali XI, artinya setiap nilai FI dan XI di satu kelas kita kalikan. Jadi untuk baris pertama 8 kalikan dengan 44,5. Ini hasilnya. Kelas kedua 7 dikali 54,5, 7 kali 54,5. Ini hasilnya. Ketiga dengan cara yang sama 6 kali 64,5. Untuk kelas berikutnya dengan cara yang sama FI kali XI akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, apabila semuanya sudah dikalikan, setiap FI sudah dikalikan dengan setiap XI, maka jumlahkan seluruhnya. Tulis di kolom FI, XI, dan di baris jumlah. Ya, hasilnya adalah 2710. Ingat bahwa persamaan rata-rata jumlah semua FI kali XI dibagi dengan 6. Dibagi dengan N. FI XI, nah ditulis demikian, 2710 jadi, ini dimulai dari 40 dulu, jadi N digantikan dengan 40 yang di kolom FI dipindah di sini. Kemudian untuk pembilangnya 2710 di kolom FI XI tuliskan ini. Jadi maksud dari sigma ini adalah jumlah seluruh nilai FI kali XI. Jika sudah kita bagi, maka hasilnya adalah 67,75, sehingga bisa disimpulkan jadi rata-rata nilai penilaian harian tersebut adalah 67,75. Di sini Ibu menggunakan
penulisan dua angka belakang koma. Yang berikutnya untuk median atau nilai tengah. Untuk data tunggal, cara mencari median cukup urutkan seluruh data dari yang terkecil sampai terbesar, cari nilai yang letaknya di tengah dari kumpulan data tersebut, selesai. Untuk data kelompok, yang pertama kalian harus tahu di mana letak kelas median. Yang kedua, jika sudah tahu kelas median, tentukan batas tepi bawah kelas, interval kelas. F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian frekuensi kelas median. Cara menghitungnya seperti berikut. Dari tabel tadi ya, tambahkan satu kolom FK. Nah, di sini FK kumulatif kurang dari, yang kita gunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Jika pada pertemuan sebelumnya kita belajar menentukan FK kurang dari, itu menggunakan BTP dan BTA. Di sini tidak saya munculkan BTP maupun BTA, tapi prosesnya sama. Untuk yang kurang dari 49 atau kelas pertama, tuliskan 8. Frekuensi kumulatif berikutnya kurang dari 59, saya ambil dari batas atasnya, berarti 8 tambahkan dengan 7, 15. Baris berikutnya 15 tambah 6, 21. Berikutnya 21 tambah 6, 27. Tambahkan 9, 36. Nah, ini FK-nya. Yang kedua, kita cari kelas median. Letak kelas median, jumlah semua data adalah 40. Karena tengah, jadi 40 bagi dengan 2, nilainya adalah 20. Artinya, nilai median terletak di urutan ke-20. Lihatnya dari mana? Perhatikan lagi kolom FK. Di kolom FK ini urutan ke-20 di mana? Sebagai contoh ya, cara membaca. Untuk kelas 1 ini letak urutan 1 sampai 8. Kelas 2 7 sampai 15. Kelas ketiga 16 sampai 21. Jadi urutan ke-20 ada di kelas ketiga ini. Dengan intervalnya 60 sampai 69, panjangnya 10, FI-nya 6, FK-nya 21. Dari sini bisa kita perinci. BTB berarti 60 dikurangi 0,5 menghasilkan sekian. Intervalnya 10. F frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti 15. Ya, F besar berarti diambil yang ini. Frekuensi median kita ambil yang ditandai oleh garis biru ini, kotak biru, yaitu 6. Lanjut cara menghitung. Tuliskan dulu persamaannya. Gantikan setiap simbol di sini dengan nilai-nilai yang telah kita dapatkan tadi. Ingat, untuk proses menghitung, dahulukan yang di dalam kurung. Jangan ditambahkan dulu baru dikali, itu salah. Proses perhitungan dimulai dari yang dalam kurung, kemudian dikalikan 10, baru ditambah 59,5. Jadi, yang di dalam kurung tadi, kita mendapatkan nilai 0,833. Caranya, 40 bagi 2 adalah 20, 20 kurang 15, 5, 5 bagi 6, 0,833, kalikan 10, hasilnya jumlahkan dengan 59,5. Jadi nilai mediannya adalah 67,83. Nah, sementara seperti itu penjelasan cara menghitung nilai median dan median. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya secara chat atau WA pribadi. Silahkan dikerjakan latihan soalnya mengikuti panduan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.